kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya sedang berada di ruang audiovisual di Upper West di kawasan BSD City. Apa itu Upper West? Saya akan cerita nanti di akhir video ini. Tapi ada satu pesan yang penting yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi kita, bangsa Indonesia, mungkin di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang kita telah menghadapi COVID selama lebih dari 8 bulan akan menemukan vaksinnya. Apakah betul atau tidak? Nah, ada 3 kartu yang akan menguak itu. Jika betul, apakah itu kabar baik atau baik banget? Kita akan tahu. Nah, sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena sebentar lagi, ini adalah info yang akan kalian bagikan kepada orang-orang terdekat di sekitar kalian. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti konten saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan ini adalah apa yang akan terjadi jika vaksin ini nanti ditemukan pada bulan Desember atau Januari 2021. Saya merasakan ada sebuah ruangan yang sempit. 4 ruangan. Seperti sebuah rumah, tapi bukan rumah. Karena ada sesuatu di situ. Kenapa saya bilang rumah tapi bukan rumah? Ada sebuah jendela. Dan jendela ini tampak sebuah jendela yang terlalu besar untuk sebuah gambaran rumah. Di jendela ini terdapat kaca patri yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, yang menggambarkan sebuah nilai yang ingin dicapai oleh seseorang yang menggambarkan ini tadi. Jadi seperti sebuah perlambang, maksud, dan sebagainya di situ. Kayak kalau sekarang ini kita memakai baju terus ada batik dan ada ceritanya gitu. Nah, tapi yang lebih aneh lagi, ternyata di ruangan ini tergantung sebuah benda yang seharusnya benda ini dipergunakan dalam peperangan. Betul sekali, ada 3 buah pedang yang digantungkan di sini. Pedang harusnya nggak digantungkan seperti ini, tapi dihunus dan digunakan. Tapi sepertinya pedang ini digantungkan karena sebuah alasan tertentu. Dan ada sebuah frame yang membuat ini menjadi sebuah pesan khusus mengapa pedang ini harus digantungkan. Apakah penggunanya memang sudah pensiun, tidak menggunakan lagi, atau apa? Mungkin bisa seperti itu, bisa juga tidak. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ada satu orang yang tampak tertidur. Dia tertidur lelap sekali. Bahkan kalau dilihat dari bentuknya, ini terbuat dari sesuatu yang keras, yang jelas ini sepertinya bukan manusia. Dia seperti terbuat dari sesuatu yang keras, seperti bebatuan. Tapi diukir mirip sekali dengan sosok seseorang. Tampak tertidur dengan tersenyum, tenang, tanpa ada ekspresi ketakutan di situ. Dan di sini dia mengenakan satu jubah khusus yang biasanya dipakai untuk pergi berperang. Seperti baju zirah. Nah, biasanya di abad pertengahan, nggak di Indonesia tentu saja, di Eropa sana, raja-raja memiliki tomb atau kuburan dengan satu sculpting atau ukiran menyerupai diri mereka untuk menggambarkan saat mereka dalam kondisi prima, saat mereka masih hidup. Dan tangannya selalu dalam kondisi seperti sedang berdoa atau posisi takzim. Kedua tangannya seperti itu. Dan di sini biasanya ada
Ini adalah penutup coffin atau kerandanya itu tadi. Yang menarik di sini adalah bersama dengan sang raja ini, ternyata tidak hanya ada 3 pedang, tapi ada 1 pedang yang lain yang diletakkan tepat di samping atau di bawah sang raja ini tadi. Pedang yang spesial, tapi dalam kondisi beristirahat. Nah, yang bisa saya tunjukkan di sini adalah sebenarnya walaupun apapun kita, sebesar apapun diri kita, ini adalah saat kita untuk beristirahat. Seluruh dunia sepertinya diminta untuk beristirahat. Mungkin kalau ada sebuah film seperti Terminator di mana orang bisa kembali dari masa lalu, kembali ke masa kini, siapa tahu ternyata penyakit atau COVID-19 ini dikirimkan khusus agar kita bisa beristirahat. Karena jika tidak, akan ada satu bencana besar yang akan menghancurkan bumi yang diciptakan oleh tak lain dan tak bukan adalah kita sendiri. Nah, ini adalah satu hal yang terjadi dan memang kita harus waspadai. Apakah memang ini sebuah pesan untuk kita saling bisa beristirahat dan saling pikir kira-kira kita harus seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas, 3 pedang yang lain digantungkan, 1 pedang diletakkan untuk berjaga-jaga. Artinya apa? Apapun usaha kamu, coba untuk do it slowly atau lebih perlahan. Jangan menggebu-gebu dulu. Nah, apapun yang kita lakukan, bukan menghentikan, tapi lakukan dengan perlahan. One thing at a time. Itu yang ingin diberitahukan. Jadi, apapun nanti, walaupun ini semua sudah ditemukan, tidak terus kemudian kita menjadi membabi buta, melakukan banyak hal langsung sekaligus, yang malah akan mengundang penyakit yang lain untuk datang. Ini pesan pertama dari kartu yang saya dapatkan. Pesan yang berikutnya, ini lebih menarik lagi karena saya melihat ada gambaran yang lain di sini. Ada seseorang, dia tampak tersenyum karena dia tampak melakukan sesuatu yang positif di sini. Apakah sesuatu yang positif sehingga membuat orang ini tersenyum? Orang ini tampak mengenakan baju seperti layaknya seorang bangsawan di zaman itu. Baju yang mewah, yang sepertinya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kaya, dan baju yang dibuat oleh para tailor di zamannya yang khusus dibuat untuk orang-orang ini. Dia tampak memegang sesuatu di situ. Renda-renda di situ bajunya. Ada orang ini tampak memegang sesuatu yang penting, tidak hanya di satu tangannya, melainkan di 2 tangannya. Tangan kanan tampak memberikan sesuatu dari satu hal yang dia pegang, dan tangan kiri memegang sesuatu yang tak kalah penting. Apakah itu? Kita akan lihat sebentar lagi. Tangan kiri ini tampak memegang sebuah timbang. Dan dia tampak ingin berbuat adil dengan menimbang apapun yang sepertinya akan penting sekali. Tangan yang sebelah kiri seperti sedang memberikan sesuatu. Tampak di sini beberapa uang logam yang diturunkan, diberikan ke seseorang
yang ada di bawahnya. Ada dua orang di kanan dan kiri yang tampak menerima ini. Orang-orang yang dari pakaiannya ini tampak sebagai orang yang lebih miskin daripadanya, lebih papa, tidak memiliki apapun karena tampak mengenakan sebuah pakaian yang sudah puluhan tahun dikenakan. Di sekitarnya ada 6 buah uang logam. Saya gambarkan seperti ini saja. 1, 2, di sini. Uang logam atau pentacles ini biasanya melambangkan kesehatan, melambangkan sebuah kekayaan, melambangkan kemasyuran, dan apapun hal yang positif yang kita peroleh dalam hidup selain cinta dan rasa tenang, aman, dan apapun. Orang ini tampak memberikan sesuatu kepada seseorang, dan ini membuat orang-orang di sekitarnya ini menjadi lebih terangkat derajatnya, empower, dan hal-hal yang lainnya. Nah, yang ingin disampaikan adalah menahan uang kamu atau kalian adalah langkah yang salah. Membagikan uang sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar kalian agar perekonomian ini tetap berjalan adalah sesuatu yang positif. Yang pertama tadi mungkin meminta kita untuk lebih perlahan-lahan mengeluarkan, tapi tetap mengeluarkan dalam jumlah yang ditakar seadil-adilnya. Nah, orang ini menunjukkan bahwa kita harus tetap melakukan apapun yang kita lakukan, jangan menutup usaha kita, dan tetap berusaha untuk melakukan hal yang positif setiap harinya. Ini dari kartu The Six of Pentacles, karena dengan ini dan dengan ini kita akan tetap bisa melalui ini dengan lebih cepat, karena ingat yang terpapar bukan hanya kesehatan tetapi juga perekonomian, dan ini tergambar dengan uang logam itu tadi. Nah, apalagi yang muncul di sini ini agak lebih mengagetkan karena oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Saya lihat ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba suasananya berada di luar ruangan. Sebuah pohon dengan akar yang kuat. Ini tampak lebat sekali, tumbuh. Dan dia memiliki dahan yang sangat kuat, dahan dan ranting yang sangat kuat, dengan daun yang begitu lebat. Dan tampak di belakangnya tanah yang ada tumbuh subur dengan semua yang ada di sekitarnya. Pohon ini sepertinya menjadi sebuah highlight, sebuah hal yang tumbuh di sebuah kekeringan yang muncul dan membuat hal-hal di sekitarnya menjadi lebih segar daripada sebelumnya. Tapi ada seseorang yang sedang duduk di sini. Dia duduk
pohon ini. Wajahnya tampak sendu. Dia seperti berharap sesuatu, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi, cuman sesuatu ini tidak seperti keinginannya. Pria ini duduk seperti seorang pengelana yang kebingungan, mengenakan baju seperti kebanyakan orang, melipat tangannya seperti sedang gundah dan gulana. Dia duduk, menyilangkan kakinya. Sepertinya apa yang dinantikan oleh sang pria ini tidak kunjung tiba, atau tiba tapi tidak seperti yang diinginkan. Apakah kira-kira yang sedang terjadi di sini? Tapi bisa dilihat bahwa ada 3 cawan atau cups kalau di dalam tarot yang ada di depannya dan tampak tidak menarik perhatian orang ini sama sekali. Dan tampak di dekatnya ada sebuah gumpalan asap, entah dari mana tidak ada yang tahu. Dan dari situ keluar sebuah tangan yang memegang sesuatu dan menawarkan kepada sang pria ini tadi sesuatu yang tampak pernah sesuatu yang dia lihat sebelumnya. Ada sebuah cawan yang lain yang muncul dari gumpalan asap ini dipegang oleh sebuah tangan. Biasanya kalau seperti ini menggambarkan sebuah opportunity yang muncul, dan ini adalah sesuatu yang God given, sesuatu yang nggak bisa diproduksi oleh manusia, tetapi ini diberikan kepada kita. Nah, sepertinya nanti saat vaksin ini diberikan, masih ada orang-orang yang menolak untuk menggunakan vaksin itu. Putar lagi ramalan ini saat hal ini terjadi, dan kalian akan membenarkan apa ramalan saya. Saat vaksin nanti akan muncul, ada beberapa orang yang akan menolak ini, walaupun sebagian besar akan berebutan menggunakannya. Dengan semua alasan yang mereka miliki, mereka tidak ingin menggunakan itu. Dan orang-orang ini akan dikucilkan. Tapi yang lebih parah adalah orang-orang ini mengajak orang-orang yang lain untuk tidak menggunakan vaksin tersebut. Mereka seakan-akan bilang kalau COVID ini tidak pernah ada. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang dekat dengan rekayasa. Nah, ini sesuatu yang bisa saya berikan, dan 3 hal ini sebaiknya harus kita waspadai. Dan apa yang saya sampaikan tadi, ingat, itu hanyalah sebuah ramalan, dan banyak faktor yang akan bisa menambah, mengurangi, membuat ini jadi terjadi atau mungkin tertunda. Tapi sebentar, ada satu hal yang bukan ramalan yang pasti terjadi, adalah di tempat saya berada ini akan dibangun sebuah fasilitas yang luar biasa yang bernama Upper West. Hanya ada di BSD City. Di sini kita akan memiliki tempat tinggal dengan produktivitas yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kita tidak hanya tinggal, kita juga investasi, tapi juga bisa earn money. Seperti saya sekarang yang bisa melakukan banyak hal karena fasilitas ini sebenarnya gratis digunakan begitu kita memberikan down payment akan membeli Upper West ini. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang luar biasa seperti saya, orang-orang dengan latar belakang dan satu profesi yang berbeda, yang juga bermacam-macam, dengan kolaborasi yang keren. Kita akan membuat sesuatu untuk keluar dan menyambut apa yang akan kita hadapi setelah pandemi ini tadi. Selain itu ada sebuah program luar biasa yang disebut Pay the Mix, yang seperti tadi saya sampaikan adalah membayar DP di depan, tapi tidak usah melunasi, dan pelunasannya atau cicilannya itu bisa dilakukan tahun depan. Dan selama sebelum kita mencicil, kita bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di sini. Fasilitasnya apa? Kan kalian lihat di akhir video ini. Dan ini khusus untuk orang-orang produktif seperti saya, kalian semua, untuk bisa cari modal agar kita nanti bisa memiliki hunian seperti tadi saya katakan, yang tidak hanya untuk tinggal dan investasi, tapi juga kita bisa mendapatkan satu produktivitas untuk earning money.
Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton ini. Dan ini semua disumbangkan oleh Upper West untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih dan